Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan beribadah kembali dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara, keluarga adalah institusi terkecil dalam kelompok masyarakat dan gereja. Jika keluarga harmonis, maka masyarakat dan gereja akan menikmati dampak positifnya. Keluarga yang harmonis akan sangat diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, lalu masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2. Berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya ibadah hari ini, dari awal hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Mazmur berbalasan. Mari kita membaca dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin.
Pembacaan Alkitab. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga 17 yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo, apa kabar? Selamat malam. Kita boleh merenungkan firman Tuhan lagi dalam ibadah keluarga pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020. Saudara-saudara, banyak orang bertanya apakah isi dari Kitab Kidung Agung itu? Mengapa Kitab Kidung Agung itu ada di dalam Alkitab? Sebab kita tahu bahwa orang menganggap isi kitab di dalam Kidung Agung ini terlalu sensual dan juga penuh erotisme. Bahkan Kitab Kidung Agung ini jarang sekali untuk dikhotbahkan. Namun yang heran, justru kitab ini bagi Rabi Yahudi disebut sebagai Sir HaShirim. Nyanyian yang paling tinggi, paling agung, dan justru Kitab Kidung Agung ini dibacakan pada hari raya Paskah Yahudi, atau boleh disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya Song of Song, yang secara harafiah berarti kidung dari antara kidung, kidung pilihan, kidung terbaik dan kidung yang paling indah. Saudara-saudara, kitab ini dianggap sebagai nyanyian perkawinan yang terbaik yang pernah digubah. Dan nama kitab ini diambil dari ayat yang pertama, Kidung Agung. Coba kita lihat pasal pertama, Kidung Agung dari Salomo. Dan kitab ini termasuk salah satu dari sejumlah kecil dalam Perjanjian Lama yang tidak dikutip atau tidak disinggung dalam Perjanjian Baru. Dan kitab ini juga merupakan salah satu dari dua kitab, kita bandingkan dengan kitab Ester di dalam Perjanjian Lama, Ester maupun juga Kidung Agung, yang tidak secara jelas menyebutkan Allah. Hanya di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 di situ menyebutkan dan ada kata Tuhannya. Tetapi di ayat-ayat yang lain sama seperti di dalam kitab Ester tidak menyebutkan kata Allah atau Tuhan. Saudara-saudara, Kidung Agung ditafsirkan sebagai sebuah representasi kiasan dari hubungan Tuhan dengan Israel atau dari hubungan orang Kristen dengan gereja atau Kristus dengan kita semua umat manusia. Di mana hubungan itu menunjukkan adanya satu relasi yang intim, satu relasi yang mesra, sehingga diibaratkan seperti hubungan perkawinan. Saudara-saudara, Kidung Agung juga adalah koleksi dari puisi dan juga nyanyian yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan sukacita dari kehidupan seorang pecinta dengan kekasihnya.
tema cinta itu mewarnai seluruh kitab di Kidung Agung ini. Dan tidak ada satu kitab pun saudara-saudara yang memuat tema rohani seperti misalnya berita anugerah, berita keselamatan, ataupun juga yang menyinggung tentang dosa. Dari nilai sastranya yang dikandungnya ini sebagai sebuah kumpulan nyanyian perkawinan, kumpulan cinta, ungkapan-ungkapan kasih sayang yang mengisahkan kerinduan hati seorang pujaannya, seorang gadisnya pada saat itu kepada kekasihnya. Dan bisa dikatakan bahwa kitab ini juga penuh dengan ungkapan-ungkapan erotisme yang digubah dalam syair-syair yang begitu halus, syair-syair yang begitu indah. Oleh karena tema cinta perkawinan ini muncul dalam kitab Kidung Agung ini. Tema tentang cinta dan kesetiaan yang benar ini merupakan bagian dari tema utama yang tersirat dari kitab Kidung Agung ini. Dan Raja Salomo mengakui saudara bahwa cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya tidak dapat dibeli dengan apapun. Namun selain makna eksklusif itu mengartikan Kidung Agung sebagai gambaran antara Tuhan dengan umatnya, umat pilihannya yaitu Israel. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihat secara keseluruhan di dalam ayat 16 dan juga ayat yang ke-17. Ayat 16 saudara, ini adalah bagian perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Mereka saling mencintai, disebut bahwa mereka saling memiliki, bukan hanya satu arah, tetapi ungkapan-ungkapan itu ada di dalam relasi dua arah ataupun juga dua pihak. Coba kita lihat gambaran di sini bunga bakung atau bunga lili ya. Ini bukan merupakan suatu bunga biasa saudara, melainkan bunga yang hidup di lembah-lembah di antara duri-duri. Tetapi dia mampu bertahan hidup di wilayah yang ekstrim. Nah, cinta kasih yang saling memiliki ini juga bukan hal yang biasa. Meskipun berbeda tempat, tetapi identitas kekasihnya pada saat itu jelas sebagai seorang gembala. Tapi bukan gembala biasa, tetapi gembala yang berada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung, tempat yang ekstrim. Nah, bunga lili atau bunga bakung ini adalah simbol kesucian atau kekudusan, sekaligus juga kekuatan untuk bertahan hidup walaupun berada di antara semak-semak duri. Demikian juga saudara-saudara, sang kekasih walaupun berada di tempat berbeda, di tempat terpisah, dia tetap mengenali cintanya. Cinta mereka tetap selalu terjaga bagaikan bunga bakung yang tetap bertahan dalam kondisi yang luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-17, di sini mempelai rindu ya terhadap sang kekasihnya, berharap sebelum matahari terbenam dapat bertemu. Pulang tidak dalam keadaan yang lelah, tidak dalam keadaan yang lambat, melainkan dengan kegesitan, dengan kelincahan, bagaikan seekor rusa. Jadi Kidung Agung menggambarkan ungkapan puitis sekali di sini ya. Sang kekasih itu lincah bagaikan seekor rusa yang ada di gunung-gunung, bahkan berlari-larian di antara gunung-gunung yang berbatuan, meloncat dari satu tempat ke tempat lain, dari batu yang lain ke tempat batu yang lain. Dan dalam lompatannya yang begitu gelisah ini, sang kekasih bisa tiba selamat sampai di tujuan. Kenapa? Karena dia ingin menyongsong, karena dia ingin menyambut mempelai perempuannya. Dan ungkapan yang diungkapkan oleh kedua insan ini, ungkapan yang begitu tulus. Isi hati cinta itu begitu tulus keluar dari hati yang paling dalam. Karena apa? Karena kerinduan mereka yang telah meluap-luap ingin bertemu. Saudara-saudara, indah sekali kalau ungkapan kita renungkan ya 16 dan 17 ini. Bisa digambarkan bahwa cinta kasih yang tertuang dalam bacaan kita ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bukan. Tetapi cinta yang terungkap itu adalah cinta antara pasangan kekasih yang saling berbalas.
Satu begitu rindu dengan yang lain dan yang lainnya juga rindu kepada pasangannya. Artinya mereka sama-sama mengakui saling mencintai, sama-sama mengakui saling memiliki. Dan ketika mereka terpisah dalam satu lingkungan yang jauh ataupun juga dalam terpisah yang begitu jauh, tetapi cinta mereka tetap terjaga. Digambarkan sebagai bunga bakung atau bunga lili di tengah-tengah lembah dan duri. Saudara-saudara, cinta seperti itu bisa disebutkan di sini sebagai cinta yang tulus. Karena perbuatan cinta dan kasih mereka pada saat itu sesuai dengan cinta perkataan yang keluar dari mulut. Jadi yang keluar dari mulut itu pertama-tama ada di dalam hati. Dan patut kita perhatikan bahwa ketulusan cinta yang mereka miliki ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ungkapan cinta tanpa memaksakan kehendak. Jadi ungkapan yang mereka ungkapkan berdua ini mengalir begitu saja. Karena apa? Karena hati mereka juga saling mencintai. Hati mereka saling memiliki. Hati mereka benar-benar saling membutuhkan, saling merindukan satu dengan yang lain. Oleh sana itu, kalau kita renungkan, kalau boleh kita aplikasikan saudara-saudara, betapa agungnya, betapa mulianya cinta kasih yang mereka berikan. Nah, judul judul Sabda Guna Krida, kalau boleh kita lihat silahkan yang ada bukunya atau SBU, di sana dikatakan mencintai dengan tulus. Artinya apa kalau mencintai dengan tulus? Mencintai itu dengan tulus, mencintai dengan apa adanya. Mencintai dengan apa yang ada di dalam hati. Mencintai dengan kerinduan. Menyampaikan cinta kasih dalam hubungan pasangan satu dengan yang lain. Diibaratkan juga pasangan suami dan istri. Diibaratkan juga dalam Kidung Agung di sini mencintai Tuhan dengan umatnya. Cinta Tuhan kepada umatnya tulus. Cinta Tuhan kepada umatnya meskipun umatnya berdosa, melakukan pelanggaran demi pelanggaran, tapi dia begitu mengasihi dengan tulus. Artinya Tuhan mengasihi manusia, ya, meskipun Tuhan mengasihi manusia meskipun kita berdosa. Tuhan mengasihi kita manusia meskipun kita melakukan berbagai macam pelanggaran, kesalahan. Beda terkadang dengan cinta manusia, rumusnya tidak mencintai dengan meskipun. Kebanyakan kita manusia mencintai karena saya mencintai si A karena dia cantik. Saya mencintai dia karena dia ganteng. Saya mencintai dia karena dia kaya, karena dia punya kedudukan dan lain sebagainya. Jarang seseorang mencintai meskipun. Saya mencintai istri saya meskipun dia banyak kurangnya. Atau saya mencintai istri saya meskipun dia juga ada kekurangannya. Oleh karena itu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita menerjemahkan cinta kita dengan tulus. Mencintai pasangan kita atau suami kita dengan tulus. Oleh sebab itu pertanyaannya, bagaimana wujud kasih atau wujud cinta yang tulus itu dalam keluarga rumah tangga kita, khususnya kita sebagai suami dan istri. Yang pertama, saling percaya. Saling percaya ini adalah modal di dalam keluarga rumah tangga kita. Karena kita sudah memutuskan kita ingin hidup bersama-sama. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi saling percaya. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Kalau bukan suami, kalau bukan istri, siapa yang mau menghargai pasangan kita, saudara-saudara? Masakan orang lain? Masakan suami lain, masakan istri orang lain? Kan bukan. Yang saling menghargai adalah kita pasangannya. Oleh sebab itu kita mau mulai menghargai suami atau pasangan kita atau istri kita dari hal-hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang paling kecil. Contohnya menghargai masakannya meskipun mungkin agak keasinan atau agak kepedasan. Menghargai jerih lelah pekerjaan suami kita meskipun mungkin di mata kita ya pekerjaannya biasa-biasa saja. Dia bukan bos, dia bukan pimpinan, dia pekerja biasa, bahkan pegawai rendahan. Tapi kita mulai menghargai itu dengan hal yang benar-benar keluar dari hati kita,
dari ketulusan kita. Yang ketiga, saling memaafkan, bersedia untuk saling memaafkan. Kesediaan memaafkan akan memberikan kedamaian dalam hati kita dan tidak akan menimbulkan akar kepahitan dalam kehidupan kita. Kekecewaan, kemarahan yang dipendam dan terpendam itu dapat menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan itu akan membahayakan. Yang keempat, mau berbagi suka dan duka. Dalam prinsip hidup kita, saudara-saudara, kebahagiaan pasangan, kebahagiaan suami juga adalah kebahagiaan sang istri. Duka suami adalah juga duka sang istri. Apabila kita dapat melakukan hal ini, maka hubungan kita sebagai suami dan istri akan merupakan satu ikatan kasih yang saling menerima, yang saling berbagi maupun suka dan duka. Kemudian yang kelima, menerima kekurangan pasangan kita, menerima dia sebagaimana dia adanya. Ingat, suami kita, istri kita bukanlah malaikat. Dia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya, penuh kekurangannya, keterbatasannya. Oleh sebab itu ketika kita berkomitmen ingin menikah, kita juga otomatis kita menerima segala kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Bukannya kita hanya mau menerima hal yang baik-baik saja. Tidak, saudara. Tapi kita juga mau menerima hal-hal yang buruk atau hal-hal yang mungkin tidak menyukacitakan atau tidak menyenangkan hati kita. Kemudian yang keenam, selalu berpikiran positif. Banyak perkawinan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kandas di tengah jalan. Karena apa? Karena selalu membangun pikiran-pikiran yang negatif tentang pasangannya. Pikiran yang negatif itu akan membuat kita selalu curiga. Bahkan cemburu mungkin secara berkelebihan. Cemburu boleh saja. Orang katakan cemburu itu bumbu dalam perkawinan. Tetapi tidak boleh berlebihan, saudara-saudara. Jangan sampai cemburu yang berlebihan lalu kemudian sampai terbakar api cemburu itu. Akhirnya ambiar. Istilah sekarang katakannya bubar. Tapi bagaimana kita belajar, membangun, dan selalu berpikir positif tentang segala hal. Kemudian yang keenam, tetap mesra. Tetap mesra artinya ketika dalam berpacaran kita selalu mesra, kita selalu romantis, selalu mengasihi, menyayangi, maka hal ini juga harus tetap kita tanamkan terus menerus dalam keluarga kita. Baru 1 tahun, 5 tahun, sudah 20, bahkan mau kawin perak, mau kawin emas, kemesraan yang pernah kita alami di awal-awal perkawinan kita itu tetap kita pertahankan sampai maut memisahkan. Kemudian yang kedelapan, berkata jujur. Mari kita belajar berkata jujur kepada pasangan kita terhadap banyak hal, saudara-saudara. Sebab dengan kita berkata jujur, maka kita akan membuka ikatan ataupun juga relasi hubungan yang baik. Bukan hanya kepada kita sebagai suami dan istrinya. Bahkan itu juga bisa berdampak pada anak-anak yang ada di rumah kita. Dan yang terakhir, kita tidak membandingkan pasangan kita atau suami kita atau istri kita dengan orang lain. Kita menerima dia sebagaimana dia adanya, saudara-saudara. Seperti catatan yang kelima, poin kelima itu tadi. Kita tidak boleh membandingkan dia. Suami saya, ya suami saya. Istri saya, ya istri saya. Dia ada sebagaimana dia ada. Dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya bersyukur Tuhan telah memberikan dia untuk saya. Saya bersyukur Tuhan menghadirkan dia sebagai teman hidup, teman pendamping dalam suka dan duka. Dan Tuhan menghadirkan dia ada bersama saya. Seperti firman Tuhan di ayat 16 dan 17 yang selalu merindukan kehadirannya. Di rumah suami pulang kerja, ya. Yang pertama yang dicari pasti istri. Dilihat anaknya bermain, dia tanya, "Dek, mana mama?" Ya. "Dek, mama lagi apa?" Jarang yang ditanyakan anaknya duluan. Sama juga dengan istri ketika dia sudah pulang pergi dari acara misalnya ya. Malam hari dia ikut ibadah, paduan suara. Dilihat papanya tidak ada di ruang tamu, hanya ada anaknya bermain di ruang tamu.
Biasa istri bertanya kepada anaknya, "Nak, mama mana? Kok mama gak kelihatan?" Artinya apa? Saling merindukan. Hanya berjarak beberapa jam, rindu itu sudah ada. Apalagi tidak bertemu untuk berapa hari, ya berapa minggu. Tentu mempunyai kerinduan yang meluap-luap. Dan ini saudara-saudara, ayat poin yang ke-9 ini. Bahwa kita menerima dia apa adanya. Terlepas dari segala kekurangannya. Terlepas mungkin dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Tetapi kita mensyukuri bahwa suami kita atau istri kita diciptakan Tuhan dan diberikan oleh Tuhan untuk saya. Saya yakin dan percaya bahwa perkawinan yang saya jalani ini menyatukan dua pribadi, dua kehidupan yang berbeda. Dan kesatuan perkawinan yang saya jalani ini tidak sekedar persatuan tubuh, jasmani saya, badani saya, melainkan juga kesatuan hati. Baik itu menyangkut pikiran maupun juga menyangkut sikap, tindak laku dan perbuatan kita. Dari cara kita memperlakukan suami dan istri kita. Mari kita membangun perkawinan kita yang indah dengan cara mencintainya dengan hati yang tulus. Tuhan memberkati. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguhlah Allah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami arti ketulusan dalam mencintai. Suami dan istri saling mencintai dan mengasihi dengan tulus. Dan itulah yang akan kami terapkan dan yang akan kami lakukan dalam keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih juga kesempatan yang indah boleh beribadah lagi dalam ibadah keluarga bersama anggota keluarga. Terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh saling menasehati, untuk kami boleh saling mendukung di dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah, di keluarga kami, maupun mendukung dan menopang belajar anak-anak kami dari rumah. Bahkan juga kami sebagai suami, kami boleh membantu istri kami, boleh membantu belajar anak kami. Atau bahkan kami sebagai seorang istri juga boleh membantu pekerjaan suami, boleh membantu belajarnya anak kami, atau kami juga boleh mengelola kehidupan keluarga rumah tangga kami, ekonomi, atau bahkan juga kami boleh melakukan semua pekerjaan kami. Bagi kami yang tidak memiliki asisten rumah tangga, kami para istri melakukan semua tugas-tugas pekerjaan kami. Oleh sebab itu, berikanlah kesehatan kepada kami semua. Bagi kami sebagai seorang anak, kami juga dapat melakukan tugas kami belajar dengan baik. Tolong Tuhan, berikan kami kesehatan sebagai seorang anak. Berikan kepandaian buat kami, dan kami sebagai seorang anak, kami mencintai dan mengasihi orang tua kami. Kami boleh menghormati ayah dan ibu kami. Dan kami sebagai seorang anak ingin belajar dengan baik, agar kami boleh menjadi anak yang baik, kami boleh lulus dengan baik, dan terlebih kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan juga boleh menjaga dan memelihara bangsa kami melalui para pemimpin kami. Tuhan boleh memberikan roh hikmat bagi para pemimpin di negara bangsa kami ini. Termasuk juga gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja kami berada. Yang sementara ini ada yang sudah beribadah di dalam gedung gereja, tetapi ada juga yang masih
beribadah secara online dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati dari setiap kami, termasuk GPIB di tingkat sinodal, MUPEL maupun juga jemaat GPIB Sangkakala, presbiter sekalian ke-6 pekat, maupun juga rencana, pembinaan, pengurus 6 pekat, para pelayan PAPT maupun juga peneguhannya, semua Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Bapak Penatua Lepar, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Juga semua para duda, janda, anak yatim piatu, lansia, mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Dan bagi kami, ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk menaikkan doa syukur. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, perkawinan adalah penyatuan dua pribadi yang berbeda. Kesatuan perkawinan tidak sekedar adanya satu persatuan tubuh secara fisik atau badani. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyatukan
hati dan pikiran kita. Suami dan istri dapat saling mencintai dengan tulus. Kita berdiri. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.